Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa MMI Media Channel rahimakumullah. Kali ini kita akan menanggapi video dari Ustadz Firanda. Baik, sebelumnya kita tonton dulu video beliau. Anda pernah mendengar bahwasanya Allah mempunyai kedua tangan, namun kedua tangannya tangan kanan. Dalam Sahih Muslim memang Rasulullah SAW bersabda, wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Ya. Kalau hadis ini sahih dan di dalam Sahih Muslim, semakin menguatkan bahwasanya tangan Allah tidak seperti tangan manusia dan tidak mungkin kita bisa bayangkan. Paham? Karena kalau kita bayangkan versi manusia, maka itu cacat. Ya. Kalau kita bilang tidak mungkin Allah menjadikan tangan Allah sebagai kinayah tentang kekuatan atau tentang kenikmatan, kecuali Allah benar-benar punya tangan. Kalau Allah benar tidak punya tangan, ngapain dijadikan kiasan? Baik, itu tadi video ataupun pernyataan beliau. Sebagaimana Ustadz Firanda tadi, beliau menetapkan bahwa Allah itu memiliki tangan, bahkan tangan Allah itu dua, dan dua itu adalah kanan. Dan beliau tadi sempat mengutip juga hadis dalam Sahih Muslim. Baik, meskipun beliau tidak menyamakan tangan Allah itu dengan tangan manusia, tetapi ini juga adalah pemahaman yang harus dikoreksi. Kita menanggapinya secara ilmiah. Artinya, ketika kita memberi tanggapan, tentu kita menggunakan referensi, tidak hanya menggunakan akal belaka. Nah, karena yang dikutip adalah hadis Sahih Muslim, maka kita pun akan menanggapinya dengan hadis Sahih Muslim. Ini ya di tangan saya adalah hadis Sahih Muslim yang di dalamnya terdapat keterangan-keterangan dari Al-Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Ini adalah salah satu karya beliau. Beliau memberikan syarah kepada hadis Sahih Muslim. Ya. Ini kitab terbitan Darul Hadis, ya, jilid ke-6. Nanti bisa dilihat. Hadis yang dimaksud oleh Ustadz Firanda itu ada pada halaman 451, ya. Hadis nomor 1827. Kita baca hadis tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina indallah ala manabira min nurin. An yaminir rahmani azza wajal wakilta yadaihi yaminun. Kalau kita terjemahkan secara makna tekstual, ya. Innal muqsitina, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil, ya. Indallahi, di sisi Allah, ala manabira min nurin, akan ditempatkan di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. An yaminir rahmani azza wajal, yang berada pada sisi kanan Allah yang maha pengasih, yang maha agung. Wakilta yadaihi yaminun, dan kedua tangannya Allah itu adalah kanan. Bagaimana Imam An-Nawawi itu menjelaskan tentang hadis ini? Nah, beliau mengatakan dalam syarahnya, "Fahuwa min ahadisis sifat." Ini adalah bagian daripada hadis-hadis sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabaqa fi awwaliha syarhi bayanu ikhtilafil ulama'i fiha. Maka sudah dijelaskan di awal, ya, di awal kitab syarah ini tentang perbedaan pendapat ulama mengenai hadis-hadis yang seperti ini, ya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja perbedaan itu? Beliau menjelaskan, wa anna minhum man qalla nu'minu biha wala natakallamu fi ta'wilih wala na'rifu ma'nahu lakin na'taqidu anna zahiraha ghairu muradin wa anna laha makna yaliku billah. Imam Nawawi menjelaskan bahwa sebagian daripada ulama itu adalah mereka yang mengatakan bahwa kita itu beriman terhadap hadis-hadis sifat tersebut dan mereka tidak mentakwilnya. Kami, kata ulama tersebut, tidak mengetahui maknanya. Lakin na'taqidu anna zahiraha ghairu muradin. Ini garis bawahnya.
Dan tetapi mereka ya beriktikad bahwa makna zahir kata itu, makna tekstual itu bukan yang dimaksud dalam hadis ini. Wa anna laha makna yaliku billahi ta'ala. Tetapi yang dimaksud adalah ya makna yang pantas kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa hadza mazhabu jamaahiris salaf wa tawaifa minal mutakallimin. Nah, pandangan seperti ini ketika menyikapi hadis-hadis sifat itu adalah pandangan para jumhur ulama salaf ya, mutaqaddimin, ulama-ulama salaf dan sebagian daripada ahli kalam. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan wasani, adapun pandangan ulama yang kedua menyikapi hadis-hadis sifat tersebut ya. Ini termasuk juga ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat sifatnya. Apa? Annaha tu'awwalu ala ma yaliku biha. Sesungguhnya terhadap hadis-hadis sifat tersebut ya, para ulama itu mentakwil kepada sesuatu yang pantas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qaulul aksaril mutakallimin, dan ini adalah pendapat mayoritas yang dipegang oleh ahli kalam. Wa ala hadza qala al-Qadhi Iyad radhiyallahu an, maka karena ini adalah mereka mentakwil, maka berkata ya Qadhi Iyad, seorang ulama besar ya, al-muradu bikaunihim anil yamini al-halatu al-hasanatu wal manzilatu ar-rafi'ah. Yang dimaksud dengan kanan ya, dengan kanan itu bukanlah sisi ya, bukan di sisi kanan, tetapi yang dimaksudkan dengan kanan adalah kondisi yang sangat bagus ya, dan kedudukan yang tinggi. Artinya apa? Makna yamin dalam hadis tersebut bukan sisi kanan, tetapi adalah kondisi al-halatul al-hasanatu, kondisi yang baik ya. Dan kemudian pangkat atau kedudukan yang tinggi, itu makna menurut Qadhi Iyad. Nah, selanjutnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kilta yadaihi yaminun. Teksnya yang bermakna dan kedua tangannya Allah adalah kanan. Ini apa? Nah, dijelaskan oleh Imam Nawawi, fatanbih ala annahu laisa murad bil yamini jarihah. Ini adalah peringatan sekaligus penentukan makna yang dimaksud dengan kanan itu adalah ya kanan anggota tubuh, kanan jawarih, kanan juz atau bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ta'ala Allahu an zalik. Allah Maha sempurna dan Maha suci dari keserupaannya dengan makhluknya. Kemudian beliau mengatakan fa innaha mustahilatun fi haqqihi subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya jawarih atau jarihah atau anggota jisim, anggota tubuh, anggota fisik itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamai Allah segala sesuatu apapun. Terakhir kita mengingatkan ya pendapat daripada ucapan daripada Imam Ad-Dasuki dalam kitabnya Hasyiah Dasuki. Beliau mengatakan wa'lam anna man i'taqada annallaha ta'ala jismun minal ajsam wa huwa kafir. Ketahuilah bahwa orang yang beriktikad bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah jisim, layaknya jisim-jisim yang lainnya, mereka itu dihukumi kafir. Wa man i'taqada annahu subhanahu wa ta'ala jismun la kal ajsam wa huwa asin ghairu kafir. Tapi kalau dia masih meyakini bahwa Allah itu jisim tetapi tidak sama dengan jisim-jisim makhluk, maka dia dihukumi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak sampai kafir. Hati-hati dalam belajar akidah, guru yang benar-benar ya membawa akidah ahli sunnah wal jamaah. Demikian dari kami. Maka bila ada yang ditanyakan,
Silakan komen pertanyaan, insya Allah akan kita tanggapi secara ilmiah. Demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.